Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Lenita Putri Sukmila dengan NPM 21188720359 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 4A Universitas Bhinneka PGRI. Untuk memenuhi tugas pengembangan bahan ajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Agus Sunaryo MM, di sini aku akan memaparkan sedikit materi tentang kelangkaan sumber daya. Mata pelajaran kali ini dikhususkan pada kelas 10 semester 1 atau fase E di tahun 2022 dengan program keahlian ilmu pengetahuan sosial dengan mata pelajaran ekonomi. Pada materi ini diharapkan siswa dapat memahami cara mengatasi kelangkaan sumber daya melalui kegiatan literasi dan memberikan argumentasi cara mengatasi kelangkaan sumber daya melalui diskusi kelompok dengan tepat. Serta siswa juga dapat menyimpulkan cara mengatasi kelangkaan sumber daya melalui hasil kesepakatan dalam berdiskusi kelompok dengan tepat. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas tentang materi kelangkaan. Tapi pada saat ini aku juga akan membahas tentang kelangkaan. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kelangkaan itu apa? Kelangkaan merupakan kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dan jumlah kebutuhan hidup tidak terbatas. Kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia terus bertambah. Akibatnya, sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keadaan ini mendorong manusia melakukan pilihan di antara alternatif yang paling menguntungkan. Nah, sumber daya terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu hayati atau biotik dan abiotik atau non-hayati. Contoh dari sumber daya alam biotik adalah hewan dan mikroorganisme dan tumbuhan. Sedangkan contoh sumber daya alam abiotik seperti air, logam, sinar matahari, tanah, batuan, minyak, bumi, dan semisalnya. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Terdiri dari daya pikir, daya fisik setiap manusia, dengan kata lain, terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, yang ketiga apa nih teman-teman? Betul sekali, yang ketiga yaitu sumber daya modal. Sumber daya modal merupakan barang-barang atau sarana yang bisa digunakan untuk menghasilkan barang lain. Modal yang dimaksud ini bukan hanya berupa uang saja. Ada modal berupa lahan, peralatan, perlengkapan, gedung, mesin yang digunakan. Nah, kita sudah berada di yang terakhir atau yang nomor 4. Di nomor 4 ini yaitu sumber daya kewirausahaan. Sumber daya kewirausahaan adalah sumber daya yang mampu mengkombinasikan antara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Nah, berikut adalah contoh-contoh kelangkaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya kewirausahaan.
Oh ya teman-teman, faktor-faktor apa sih yang menyebabkan kelangkaan sumber daya? Yuk simak di video kali ini. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Lingkungan alam menyediakan sumber daya yang melimpah bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Akan tetapi, jumlah sumber daya alam semakin berkurang akibat sifat manusia yang serakah. Jadi buat teman-teman semuanya jangan pernah serakah dengan sumber daya alam yang ada ya. Yang kedua yaitu perbedaan letak geografis. Letak geografis yang beda menyebabkan persebaran sumber daya yang tidak merata. Ada wilayah yang tanahnya subur, tidak subur, bahkan tercampur dengan barang-barang tambang. Yang ketiga, ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. Yang keempat, kemampuan produksi yang rendah. Yang kelima, perkembangan teknologi yang lambat. Dan kita sudah berada yang terakhir nih teman-teman. Yang terakhir terjadinya bencana alam. Bencana alam merupakan faktor alam yang bisa mempengaruhi pemenuhan kebutuhan hidup. Alam dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Contohnya bencana banjir, tanah longsor, lumpur lapindo, dan lain sebagainya. Oh ya teman-teman, selain faktor yang menyebabkan kelangkaan sumber daya, kita juga harus ada upaya untuk mengatasi sumber daya loh. Contohnya yang pertama, kita dapat memanfaatkan sumber daya secara bijak. Perlu diketahui kalian harus melakukan penghematan agar sumber daya tidak cepat habis. Dengan bersikap bijak dan peduli, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga tercapai kepuasan optimal. Yang kedua, kita dapat membuat skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Yang ketiga ada menemukan sumber daya alternatif. Alam semesta selalu menyediakan berbagai sumber daya alam bagi makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun demikian, manusia perlu mencari sumber daya alternatif untuk mengantisipasi atau mengatasi masalah kelangkaan sumber daya. Sebagai contoh adalah biogas dari kotoran hewan dapat menjadi alternatif pengganti gas LPG. Yang keempat atau yang terakhir adalah mengelola keuangan secara efisien. Dengan kebutuhan hidup yang beragam, manusia harus bisa mengelola uang secara efisien. Tujuannya agar apa? Agar sumber dana yang ada dimanfaatkan dengan baik dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dan Bapak Dr. Andes Agus Sunarya MM yang sudah menyaksikan. Saya Lenita Putri Sukmila. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.